Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang pikir dan zikir. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang definisi, penyebab, dan urgensi tentang filsafat. Secara definisi, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, philosophia, atau philo dan sophos. Philo itu artinya cinta, sophos itu kebijaksanaan. Artinya philosophia atau philosophos itu sebagai asal mula kata dari filsafat, orang-orang yang cinta terhadap kebijaksanaan, orang yang cinta terhadap kebenaran, seperti itu. Pada suatu ketika ada seorang Yunani bertanya kepada Pitagoras, apakah kamu seorang sophos? Maksudnya, kamu seorang yang bijaksana? Dia dengan kerendahan hati menjawab, bukan, saya seorang philosophos. Artinya saya seorang yang mencintai akan kebenaran. Saya cinta dengan hikmah, saya cinta dengan kebenaran, kearifan, seperti itu, kata Pitagoras. Kalau berbicara tentang kebijaksanaan atau tentang filsafat, ada hal-hal yang mendorong, ada faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berpikir filosofis, berpikir secara filsafat. Di antaranya ada 4 hal. Yang pertama yaitu ketakjuban dan keheranan. Biasanya rasa takjub itu dikaitkan dengan hal-hal yang besar, sementara keheranan itu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat sederhana atau bersifat normatif yang setiap hari kita alami. Nanti saya akan memberikan contohnya. Tapi pada esensinya semua itu antara ketakjuban dan keheranan adalah sama, yaitu mendorong orang untuk berpikir filsafat atau filosofis. Ketakjuban, rasa takjub dengan hal-hal besar. Rasa takjub itu dengan hal-hal besar. Misalnya, semesta ini di langit sana terdapat banyak bintang-bintang. Semesta ini siapa yang menciptakan? Pertanyaan-pertanyaan rasa-rasa takjub dengan hal-hal besar, dengan makrokosmos, jagat raya itu mendorong manusia untuk berpikir filosofis. Sementara rasa heran pun demikian. Heran dengan misalnya dengan bunga, dengan burung, dengan semut, makhluk-makhluk yang biasa kita temukan setiap hari. Bagi orang yang memiliki kecenderungan untuk berpikir filosofis, rasa heran itu mendorong dirinya menjadi faktor untuk lebih berpikir secara filosofis, seperti itu. Termasuk manusia berpikir tentang dirinya sendiri, atau dalam istilah lain dikatakan sebagai rahasia hidup gitu. Manusia sebagai teka-teki, bagian teka-teki dari kehidupan ini. Dari rasa heran maupun dari rasa takjub, itu akan mendorong manusia berpikir dan menemukan hal-hal yang lebih besar. Kalau orang-orang agama menyebutnya ketuhanan, membawa kita pada puncak perenungan yaitu ketuhanan. Kemudian faktor yang kedua yang mendorong manusia itu berpikir secara filosofis, ketidakpuasan. Rasa ketidakpuasan itu mendorong manusia untuk berpikir secara filsafat. Dia tidak puas dengan jawaban-jawaban normatif ataupun jawaban yang ada saat ini bagi orang yang kritis itu tidak lagi relevan untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang, persoalan-persoalan kehidupan yang berkembang. Contohnya, ada kebiasaan orang tua dulu itu jika melihat anaknya potong kuku pada malam hari, itu dilarang dengan alasan jelek atau buruk. Kenapa seperti itu? Karena itu doktrin atau dogma turun-temurun dari
kakeknya, dari neneknya, dari orang tuanya zaman dulu bahwasanya kalau malam dilarang potong kuku. Padahal kalau secara rasional itu bisa diakibatkan karena perubahan zaman, perkembangan zaman. Kalau zaman dulu mungkin lampu penerangan atau alat potong kuku itu tidak berkembang, tidak sebagus pada saat ini. Maka kalau malam hari dilarang untuk potong kuku karena dikhawatirkan melukai tangan atau jari. Ya. Berbeda konteksnya dengan keadaan kita, kondisi kita saat ini, yang mana lampu di mana-mana, penerangan di mana-mana, alat semakin bagus seperti itu. Contoh lainnya seperti pohon itu dililiti atau diikat, diselimuti dengan kain putih atau dengan kain kotak hitam putih. Biasanya sering kita temukan itu di Bali sana gitu. Bagi orang-orang yang tidak puas dengan jawaban itu atau bahkan kontra dengan kebiasaan tertentu pada suatu etnis, hal-hal itu ya bisa dikatakan sebagai klinik atau tidak puas dengan jawaban yang mistis, jawaban sakral, mitologi, akhirnya mendorong seseorang untuk mencari jawaban secara rasional. Jawabannya bagaimana? Ternyata pada zaman dulu orang-orang sebenarnya memiliki kesadaran ekologis, yaitu kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup. Secara ilmu, bahwasanya pohon itu dapat menjaga sumber air. Dan secara ilmu juga, pohon itu dapat menjaga udara agar tetap baik, menjaga oksigen agar tetap baik. Di pohon itu juga terdapat kehidupan, seperti burung misalnya, yang mana sarangnya terdapat di pohon itu. Jadi secara rasional, orang-orang itu memiliki kesadaran ekologis, kesadaran terhadap lingkungan, agar pohon itu tidak ditebang dengan ilegal, dengan kehilangan kontrol, ditebang dengan membabi buta, tidak peduli dengan ekosistem lingkungan kita. Kemudian faktor berikutnya, faktor yang ketiga yaitu hasrat bertanya. Hasrat bertanya, orang-orang yang suka bertanya berarti dia suka berpikir. Orang-orang yang suka berpikir dan bertanya itu menjadi salah satu faktor pendorong seseorang berpikir secara filosofis. Kenapa dia selalu bertanya? Ya karena tidak puas dengan jawaban yang dia dapatkan dari orang lain atau dari lingkungannya, maka dia selalu mempertanyakan. Bertanya itu menjadi salah satu faktor pendorong seseorang berpikir secara filsafat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu rasa ragu, keraguan. Rasa keraguan ini mendorong seseorang untuk berpikir secara filosofis juga. Dia meragukan segala sesuatu yang sudah dianggap mapan bagi dia atau bagi kebanyakan orang. Itu dipertanyakan ulang. Kira-kira itu faktor dari penyebab lahirnya seseorang itu berpikir secara filosofis. Manusia terdorong untuk atau tidak puas dengan penjelasan yang sifatnya fragmentaris atau tahayul. Mengapa ada dorongan dari mereka untuk memahami realitas dengan pendekatan yang radikal dan sistematis dalam realitas itu? Terus apa perbedaan pendekatan filosofis dengan pendekatan lain dalam mencari makna? Jadi apa perbedaan pendekatan filosofis dengan pendekatan lain dalam mencari makna? Yang pertama tadi pertanyaannya, mengapa ada dorongan tak puas itu? oh ya, mengapa bisa ada dorongan seseorang itu tidak puas
dengan jawaban yang sudah ada atau kenyataan yang sudah ada saat ini. Ketidakpuasan itu lahir dari ketidaksesuaian atau kondisi yang tidak relevan antara jawaban dengan realita. Karena zaman dan waktu itu terus berkembang, terus berjalan, ada kemungkinan menjadi sunnatullah, perubahan atau jawaban di saat itu sudah tidak relevan lagi jika digunakan pada zaman sekarang. Seperti itu. Maka ketika jawaban dan realitas itu tidak sesuai, itu menjadi pendorong seseorang untuk selalu bertanya dan mencari jawaban-jawaban baru yang dianggapnya itu relevan atau setidaknya lebih relevan dengan realitas pada saat itu. Kemudian Apa perbedaan pendekatan filosofis dengan pendekatan lain dalam mencari makna? Setidaknya pendekatan filosofis yang membedakan dengan pendekatan ilmu yang lain. Pendekatan filosofis lebih mendalam, lebih radikal, lebih kontemplatif. Dia fokus kepada esensi. Esensi atau sesuatu yang tersirat, makna yang tersirat di balik sesuatu itu. Kalaupun pendekatan yang lain atau pendekatan ilmu yang lain itu mendekatinya dengan objek tersebut hanya sebatas permukaan atau terfokus hanya pada metode satu ilmu tertentu. Misalnya kita berpikir tentang ayat-ayat Tuhan menggunakan nalar filosofis atau pendekatan filosofis, itu akan berbeda dengan kita menggunakan pendekatan ilmu yang bersifat normatif, yang sudah ada aturan-aturan tertentunya, ada pakem-pakem, ada batasan-batasan tertentu gitu. Nah, filsafat itu mempertanyakan semua itu dan mencari sebenarnya apa sih makna tersirat atau yang terkandung, hal yang paling dalam, pesan yang tersirat dalam surat Tuhan itu. Kira-kira seperti itu perbedaannya. Kalau dalam konteks yang lain, dalam persoalan sosial, misalnya sosiologi, pendekatan filsafat sama seperti itu. Karakternya radikal, dia mencari sampai ke akar-akarnya, sampai menyentuh esensi paling mendasar. Sedangkan pendekatan ilmu yang lain, dia terbatas hanya pada kaidah-kaidah ilmu tersebut. Jika menggunakan kaidah ilmu A, maka dia terbatas pada batasan kaidah ilmu A. Dan seterusnya. Meskipun ada yang mengatakan bahwasanya ilmu yang ada itu, yang banyak itu adalah bagian anak cabang atau turunan dari filsafat. Atau dalam bahasa lain, filsafat dikatakan the mother of science, induk dari segala ilmu. Ilmu itu perkembangan dari filsafat. Lalu apa urgensi dari kita belajar ilmu filsafat kaitannya dengan praktek kita dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Urgensi belajar filsafat itu yang pertama melatih kita berpikir secara kritis. Dari melatih kita berpikir secara kritis, kita tidak mudah termakan oleh hoaks. Kemudian yang kedua, membentuk sikap reflektif terhadap kehidupan sehari-hari. Bahwasanya hidup itu tidak hanya sekedar dijalani semata, tetapi dengan penuh kesadaran, seperti itu. Kemudian dari belajar filsafat menumbuhkan etika dan tanggung jawab moral kepada kita. Etika lebih peka kita terhadap sosial, terhadap lingkungan, pola pandang kita kritis tapi menyeluruh gitu. Tidak semata-mata berpikir diri sendiri. Kemudian
memiliki tanggung jawab moral, artinya dia mampu berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak etis secara hukum agama atau secara hukum sosial. Berdampak pada cara berpikir yang open mind. Open mind kita terbuka, menghargai keberagaman. Dari cara pandang yang open mind, terbuka, kita menghargai keberagaman dan belajar berdialog dengan hal-hal yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Berbeda pandangan, berbeda keyakinan bahkan, dan semacamnya. Seperti itu. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share. Ini bukan semata-mata hanya untuk angka, melainkan agar lebih banyak teman-teman, orang-orang di luar sana belajar bersama kita, agar supaya lebih banyak orang-orang yang tercerahkan. Saya Syaiful Rizal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.